Untuk ahli bait Nabi SAW, Al-Quran menyuruh illa mawaddatan fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta balasan dari misi dakwahku ini kecuali cintai kerabatku. Mufassirin mengatakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengertian Ahlul Bait dari para mufassirin, para ahlul hadis, para ulama as-salihin. Istri-istri Nabi itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bani Hashim wa Bani Muttalib itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama keturunan Sayyidina Al-Hasan wal Husain dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Itu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keturunan Hasan wal Husain, Sayyidina Husain dari Ali Zainal Abidin, karena beliaulah satu-satunya anak daripada Sayyidina Husain yang selamat di Karbala, dan dua dari keturunan Sayyidina Al-Hasan. Jadi dari tiga manusia ini, dua anaknya Sayyidina Al-Hasan, satu Ali Zainal Abidin anaknya Imam Husain. Keluarlah ahli bait yang ada di seluruh dunia ini. Baik. Untuk di Maghrib sana, di Maroko, banyak mereka dijuluki Syarif. Nah, di beberapa negara yang lain dijuluki Sayyid. Untuk di Yaman, di Indonesia dijuluki Habib. Jadi julukan. Kembalinya kepada semuanya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran menyuruh illa mawaddatan fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta balasan dari misi dakwahku ini kecuali cintai kerabatku. Mufassirin mengatakan maksud kerabat ini diantaranya yang utama yaitu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ajib ada kita dengarkan dari akhina ada ilallah Ustaz Adi Hidayat. Beliau membahas ayat ini. Dan ini sengaja kita masukkan dalam ini karena ini yanfa. Kita bangga, kita senang dan kita mendukung saudara kita yang berdakwah dan pemahaman indah yang Allah berikan kepada dia. Beliau mengatakan, saya dengar sendiri itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lain dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, Allah dalam Al-Quran mengatakan la as'alukum alaihi ajra. Saya enggak minta bayaran, saya enggak minta dunia, saya enggak minta ini, saya enggak minta itu, hanya itu. Saya hanya ini perintah Allah dan saya minta pahala dari Allah. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada embel-embelnya. Saya enggak minta bayaran gaji dari dakwahku kecuali cintai keluargaku. Ini dari Allah ini, bukan dari Nabi ini. Ini dari Allah Al-Quran. Nabi disuruh ngomong seperti itu. Al-ajib, nabi-nabi yang lain enggak disuruh ngomong gitu. Nabi-nabi yang lain tidak disuruh ngomong cintai keluargaku. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh ngomong Nabi Muhammad oleh Allah, aku enggak minta balasan kecuali cintai keluargaku. Ini menunjukkan bahwa Allah perhatian dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ahlul bait adalah dinun natadayyanu bihi. Agama yang kita mendekat kepada Allah dengan mencintai mereka. Satu. Mudah-mudahan Allah memberi tambahan keberkahan di akhirnya di Hidayah dan di para dai yang lain. Kedua, hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ahibbullaha lima yaghlukum bihi min ni'amih. Cintai Allah sebagai bukti karena Allah memberikan kepada kamu semua nikmat. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan wa ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku sebagai bukti cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai keluargaku, ahli baitku sebagai bukti cintamu kepadaku. Cinta kepada Allah tidak diterima kecuali kita cinta Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak diterima kecuali kita cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah rantai. Ini kemauan siapa? Kemauan Allah dan kemauan Nabi. Bukan kemauannya para ahli bait itu. Kemauan Allah dan kemauan Nabi. Ini adalah agama. Jadi tidak ada hubungannya dengan golongan, tidak ada hubungannya dengan apapun yang disebarkan di luar sana. Ini agama. Seperti kita diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan haji, umrah, zakat, kita juga wajib cinta Nabi, cinta ahlul bait Nabi. Ada din. Ada din. Dari situ kita bisa paham bahwa orang yang tidak melaksanakan agama maka dia resiko. Orang enggak sholat, orang enggak puasa, orang enggak haji, orang enggak cinta Nabi, ini bermasalah. Kan gitu ya, melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar perintah Allah, maka Allah berhak menyiksa dia. Tentang Allah ampuni, Allah masukkan surga neraka bukan urusan kita. Syariah mengatakan orang yang bermaksiat maka dia pantas mendapatkan siksa. Di akhirat dia di neraka apa di surga bukan urusan saya dan bukan urusan Anda. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Jangan kita memvonis seseorang. Oh kamu neraka, kamu surga. Kita bukan kapasitas kita memvonis. Kita tugasnya menjelaskan. Orang yang berbuat ini dosa. Dosa itu mengabaikan siksa. Siksa itu kalau nggak diampuni neraka. Atas. Hanya itu yang bisa kita katakan. Memang ada beberapa riwayat, di antaranya man mata wa fi qalbihi bughdan li ahli baiti fa huwa fin nar wa in mata wastal Ka'bah. Siapa yang meninggal dan di hatinya membenci salah satu ahli baitku, membenci ahli bait itu sendiri, ya, membenci syarif itu sendiri, membenci sayyid itu sendiri, membenci habib itu sendiri, zatnya yang dibenci, bukan perbuatannya. Tapi habibnya itu, syarifnya itu, sayyidnya itu yang dibenci. Maka kata Nabi, dia meninggal menjadi penghuni neraka walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Ini isyarat meninggal di tengah Ka'bah ibadah yang istimewa ini, ya. Meninggal di masjid aja gempar seluruh masyarakat. Masya Allah, husnul khotimah luar biasa. Meninggal ketika sholat Jum'ah, memang istimewa. Bagaimana dengan meninggal di dalam Ka'bah? Oh, lebih lagi kan. Tapi ingat, kata Nabi, walaupun meninggal di dalam Ka'bah. Oleh karena itu, kita jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian. Kalau kita enggak cocok dengan perbuatannya, enggak ada masalah. Kalau kita enggak senang sama dia karena akhlaknya, enggak ada masalah. Benci enggak, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita benci orang mukmin aja enggak boleh. Kita ini nakrahul fi'la wala nakrahul fa'il. Kita membenci perbuatan jelek,
tidak membenci orang yang berbuat jelek. Orang yang berbuat jelek, apalagi dia mukmin muslim, wajib kita cintai. Perbuatannya kita benci. Bagaimana Habib bisa membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya? Bisa. Kenapa? Memangnya orangnya mukmin, orangnya makhluk Allah, perbuatannya ini perbuatan syaitan. Kita benci syaitannya yang ada di dia. Orangnya ini mukmin, makhluk Allah, kita cintai sunatullah ini. Tandanya gimana? Kita berusaha untuk memperbaiki dia, ya, kesalahannya itu supaya jadi baik, kefasikannya supaya jadi soleh. Dan itu terbukti ketika dia udah baik, kita gembira lagi, ahlan wa sahlan, kita senang lagi ketemu dia. Karena kita tidak membenci orangnya, kita membenci perbuatannya. Ini mukmin biasa. Bagaimana dengan keluarga Nabi Muhammad SAW? Syekh Ali Jum'ah pernah cerita, karena syariat itu di atas habaib, syariat itu di atas ulama, syariat di atas semua umat ini. Syariat Nabi muqaddam ala kulli ahad. Jika ada orang yang boleh melanggar syariat, siapapun dia. Di zaman di Makkah ada syarif, karena di situ Ahlul Bait dijuluki syarif. Terbukti minum khamr, mabuk, dan ada saksi, maka dibawa ke hakim. Setelah bukti-buktinya jelas, maka si syarif ini diberi had syarbul khamr, dipukul. Sofal hakim menjalankan syarat Nabi Muhammad, harus pukul, walaupun dia habib, dia syarif, syariatnya dipukul, tapi lihat, mukul dengan mahabbah. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Ketika si Godi, si hakim ini mau memukul syarif ini karena pelanggarannya, sebelum mukul dia mengatakan, samihni ya sayyidi, maafkan ana wahai sayyidi, syariat kakek kamu harus saya dipukul jeda. Mau mukul lagi, samihni ya sayyidi, maafkan ana ya, ini harus ana lakukan, dipukul. Mau mukul lagi, samihni ya sayyidi. Wahakada ajaran para salaf kita, para ulama kita. Kalau dulu kita jumpai itu pemahaman yang tidak percaya Ahlul Bait, gitu ya, tidak cinta Ahlul Bait, itu kita katakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, cinta Allah, cinta Nabi, cinta sahabat, cinta aulia, cinta Ahlul Bait. Yang gak cinta aulia, gak cinta Ahlul Bait, kita katakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Awam seperti itu. Sekarang lain lagi. Akhir zaman ini lebih canggih lagi, ngaku cinta Ahlul Bait, tapi Ahlul Baitnya ditiadakan. Ini bukan Ahlul Bait ini. Kita wajib cinta Ahlul Bait, tapi ini bukan Ahlul Bait. Ini orang lebih parah dari yang pertama. Yang pertama mengakui Ahlul Bait, tapi dia tidak cinta. Tapi ini lebih parah dari itu. Menurut ana lebih parah. Kenapa? Karena dia mengingkari nasab yang sudah jelas. Mengingkari nasab yang sudah jelas dengan semboyan, kami cinta Ahlul Bait, tapi ini bukan Ahlul Bait. Innalillahi. Dia enggak sadar, dia masuk dalam permasalahan, tapi dia memasukkan dirinya dalam hal yang lebih bahaya lagi. Ta'nun fin nasab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kufrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli hal, kita menasihati kepada diri kita, kepada semua orang, Anda tidak harus menunjukkan cintanya kepada Ahlul Bait, tapi Anda juga tidak perlu membenci Ahlul Bait. Gitu. Apa untungnya Anda benci, sedangkan dia keluarga Nabi Anda? Nah, kalau salah jangan diikuti, selesai.
Karena kita nggak diperintahkan ngikuti ahlul bait, kita diperintahkan ngikuti ulama, kita diperintahkan ngikuti orang yang benar. Siapapun dia orang Jawa, dia orang Cina, dia orang Jepang, dia orang Amerika, benar baik ulama ikuti. Dia orang Madura, kalau dia salah, dia Habib, dia Kiai, dia Ustadz, dia Gus, jangan diikuti. Karena nggak ada jaminan benar kecuali Rasulullah. Ala kulli hal, saran saya ikutlah Anda meredam, memfitnah yang sebentar lagi akan hilang. Jangan Anda masuk di dalam fitnah ini, Anda akan nyesal. Jangan masuk dalam fitnah ini, Anda akan kecewa dunia akhirat.